Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Tio dari Belajar Forex ya. Kita pagi ini akan ada 3 berita menarik ya, terutama untuk emas karena nanti malam juga akan ada FOMC. Berita FOMC cukup besar di mana kita akan menantikan apakah emas akan tetap turun atau naik, justru melonjak ya, tinggi. Kita akan coba dengan yang pertama yaitu mata uang Asia ya, di mana mata uang Asia ini cukup menjelang terbit risalah Fed ya. Dolar cukup naik lagi sekarang dolar, di mana mayoritas mata uang Asia ini turun pada hari Rabu ya di tengah indikator ekonomi yang sedang lemah. Sementara dolar ini naik kala pasar menunggu lebih banyak isyarat tentang kebijakan moneter Amerika Serikat dari risalah rapat Federal Reserve pada bulan Juni. Dan data sektor jasa yang lebih lemah dari perkiraan dari Cina, Jepang dan Australia mengurangi minat terhadap aset-aset yang terekspos risiko, seperti halnya meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang baru antara Washington dan Beijing. Yuan Cina yang kini turun setelah PMI yang melemah dan kekhawatiran perang dagang meningkat. Yuan ini adalah yang termasuk di antara mata uang dengan kinerja terburuk di hari ini, yaitu dia turun di sekitar 0,3% dan berada di dekat level terendahnya dalam 8 bulan terakhir. Survei swasta juga menunjukkan pada mulai hari Rabu ini ya bahwa sektor jasa Cina tumbuh kurang dari ekspektasi pada bulan Juni dengan permintaan lokal dan asing untuk barang-barang Cina tetap lemah. Angka ini justru mengikuti data terbaru yang menunjukkan pelambatan ya berkelanjutan di sektor manufaktur Cina yang menimbulkan lebih banyak keraguan akan pemulihan ekonomi di negara tersebut. Selain itu juga data ekonomi yang melemah, Cina kini memperlakukan pembatasan ekspor pada bahan-bahan utama pembuatan chip ke Amerika Serikat yang meningkatkan kekhawatiran akan memburuknya hubungan dagang antara kedua negara ini dengan perekonomian terbesar di dunia ini. Dan kekhawatiran Cina ini juga membebenani ya sebagian besar mata uang Asia, di mana dolar Taiwan turun sekitar 0,2% dan won untuk Korea Selatan melemah di sekitar 0,6%. Sedangkan untuk dolar Australia sendiri turun sekitar 0,1% setelah mengabaikan keputusan dari RBA ya, yaitu Reserve Bank of Australia untuk menjaga suku bunga tetap minggu ini. Namun mata uang ini juga terpukul oleh data pertumbuhan sektor jasa yang lebih lemah untuk bulan Juni. Dan yen Jepang turun sedikit terhadap dolar dan masih berada di level 145 yang menurut para analis ini dapat menarik tindakan intervensi baru di pasar mata uang oleh pemerintah untuk mendukung kenaikan yen. Dan dolar sendiri kini naik oleh permintaan safe haven risalah Fed menjadi fokus karena dolar ini juga naik di perdagangan Asia di mana itu menguntungkan oleh meningkatnya permintaan safe haven. Sementara trader juga membangun posisi greenback menjelang rilis risalah Fed yang akan terbit pada sesi hari ini. Indeks dolar dan indeks dolar berjangka masing-masing justru naik sekitar 0,1% dan The Fed ini memperkirakan akan menjelaskan lebih lanjut tentang rencana suku bunga bank sentral untuk tahun ini. Setelah itu mereka akan mempertahankan suku bunga supaya tetap stabil di bulan Juni dan tetap isyarat setidaknya ada 2 kenaikan lagi di tahun ini. Dan prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat ini justru yang menjadi tanda buruk bagi pasar Asia karena kesenjangan antara imbal hasil yang beresiko dan yang resiko rendah menyempit. Oke. Dan untuk emas sendiri dia akan naik dalam suasana libur ya. Investor tetap mencari isyarat supaya tetap bisa menghasilkan dan harga emas ini berakhir naik pada penutupan Selasa ya malam kemarin dan para trader berharap justru data ekonomi Amerika Serikat lemah baru ini mendorong untuk Federal Reserve untuk memikirkan kembali jalur kenaikan suku bunganya dan juga untuk tetap menunggu isyarat lain dari notulen rapat terakhir dari Bank Sentral. Dan emas ini ditutup naik di 0,26% ya di angka 1926,36 itu di akhir sesi hari Selasa dan dicatat dari data investing.com. Dengan volume perdagangan ini justru ini cenderung untuk menipis karena libur di Amerika Serikat sebagaimana dilaporkan oleh Reuters ya. Dan emas berjangka juga berakhir naik di 0,23% di 1933,95 cukup tinggi melonjak naik dan untuk data ekonomi Amerika Serikat
Justru di sini lebih lemah ya, terbit pada hari Senin ini termasuk PMI telah mendukung adanya emas dan para pelaku pasar juga akan memantau dengan cermat data pasar kerja Amerika Serikat yang akan datang. Mengamati apakah kenaikan suku bunga ini sebelumnya akan memperlambat ekonomi di Amerika Serikat. Namun notulen ini The Fed justru ya pada rapatnya di bulan Juni lalu pada Rabu setempat dapat terdengar hawkish sejalan dengan kesaksian Jerome Powell baru-baru ini. Dan untuk investor, kita bisa melihat bahwa peluang hampir 86% untuk kenaikan 25 basis poin di bulan Juli. Menurut tool FedWatch. Dan untuk suku bunga yang tinggi ini membuat investasi emas dengan imbal hasil nol menjadi tidak menarik. Justru tidak menarik karena fokus minggu ini juga akan tertuju pada non-farm payroll ya. Setelah manufaktur Amerika Serikat turun di bulan Juni ini. Sedangkan Nicholas juga kepala pasar institusional global di ABC menyampaikan bahwa saat ini justru faktor penghambat emas adalah ekspektasi pengetatan lanjutan sebesar 50 bps ya, lebih banyak penarikan likuiditas dan suku bunga yang relatif lebih tinggi untuk beberapa waktu. Dan juga untuk perkembangan baru dalam perang dagang Amerika Serikat ya dengan Cina. Karena kekinian Beijing ini membatasi ekspor beberapa logam yang digunakan dalam semikonduktor, di mana kendaraan listrik dan ekonomi teknologi yang tinggi. Gejolak ini juga sebelumnya menguntungkan dolar Amerika Serikat dan justru mengurangi permintaan emas, perak, palladium, platinum cenderung naik pada hari Selasa. Logam-logam putih lainnya tetap terkait dengan performa emas, meskipun begitu juga kekhawatiran pertumbuhan ekonomi di sini memiliki dampak yang lebih besar ya, karena logam-logam tersebut juga menggunakan industri yang lebih tinggi daripada emas. Sedangkan di balik itu semua, emas yang kini naik tipis sebelum the Fed ya, risalah Fed, justru tembaga yang turun dalam ketegangan Cina dan Amerika Serikat ya. Karena harga emas ini cukup stabil pada hari Rabu ini sebetulnya, yaitu setelah diraihnya oleh kenaikan semalam ya. Dan investor juga sedang menunggu risalah Rapat Federal Reserve untuk bulan Juni, sementara harga tembaga bergerak turun di tengah kekhawatiran perang dagang ya untuk Amerika dan Cina. Logam ini sedang mengalami pemulihan kecil ya untuk SAUSD selama 3 sesi terakhir setelah anjlok di level support 1900 di minggu lalu. Kekhawatiran ini akan menaikkan suku bunga Amerika Serikat adalah sumber tekanan ya terbesar pada harga emas, dan kini emas kembali stabil ya, spot di 1926 ya, di kisar 1910 sampai 1935, dan kini sedang flat ya di harga 193245 ya, 1 sampai 193385 untuk pukul 07.26. Dan The Fed kini menjadi fokus pasar pantau kenaikan suku bunga pada bulan Juli ini, karena saat ini fokus ini tertuju pada risalah Rapat Fed bulan Juni itu di tanggal 5 ya, hari ini. Dan kita akan nantikan aja untuk Rapat Fed bulan Juni ini. Ini akan mencari petunjuk lebih lanjut mengenai arah suku bunga Amerika Serikat, karena meskipun begitu juga Bank Sentral telah mempertahankan suku bunga pada bulan lalu, dan Bank Sentral Amerika Serikat ini mengisyaratkan setidaknya ada 2 kali kenaikan lagi di tahun ini karena inflasi juga masih tetap tinggi ya. Ketua The Fed ya, Jerome Powell juga menegaskan hal tersebut dalam serangkaian kesaksian dan pidato selama 2 minggu terakhir. Pasar yang memperkirakan dengan kemungkinan 88% lebih tinggi bahwa Bank Sentral akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan Juli. Sementara data terbaru justru menunjukkan bahwa inflasi Amerika Serikat sedang keseluruhan menurun karena inflasi inti masih tetap tinggi dan jauh di atas kisaran target The Fed. Oh, untuk tembaga sendiri dia akan turun karena meningkatnya ketegangan ya di dagang Amerika Serikat Cina. Tembaga turun sedikit menjadi 3.788 ya per pound. Ini pada untuk saat ini dia secara khusus ya, para investor juga akan mengkhawatirkan bahwa akan ada lebih banyak gangguan pada rantai pasokan global, terutama Cina yang menghentikan ekspor mineral rel, dan di mana Cina juga sebagai eksportir terbesar mineral di dunia ini. Oke, mungkin cukup beritanya untuk pagi ini. Kita akan kembali untuk berita selanjutnya di
nanti sore. Terima kasih, sampai berjumpa dengan Belajar Forex.